Halo, selamat datang di Naomi Tekno dan pada kesempatan kali ini aku akan membuat satu video yang sederhana saja. Jadi di sini ada program yang menerima satu input berupa string atau array char, bebas saja. Misalnya aku akan membuat input Naomi dan dia akan mengeluarkan suatu output yang sesuai dengan input tersebut. Programnya adalah seperti ini, sederhana saja, ya, seperti ini saja. Begitu. Nah, ini adalah hal yang biasa kita lakukan atau setidaknya itu hal yang biasa aku lakukan di kuliah. Begitu. Suatu input itu dilakukan dengan menggunakan scanf, lalu output bisa dikeluarkan dengan printf dan sebagainya. Maksudnya yang menjadi titik berat di sini adalah inputnya, begitu. Tetapi di sini aku menemukan, bukan baru-baru saja sih sebenarnya, tapi sudah cukup lama, menemukan bahwa kita bisa melakukan input itu saat kita memanggil program tersebut. Tidak harus kita menunggu program itu berjalan baru kita membuat input atau memasukkan input, tapi bisa juga dilakukan saat kita memanggil programnya. Jadi sebenarnya sudah lama, tapi lupa lagi, kemudian mendapatkan satu permasalahan, lalu belajar lagi, lalu lupa lagi, lalu belajar lagi, seperti itu terus. Itulah kehidupanku. Jadi misalnya, oke, kita delete semua ini. Begitu. Jadi di sini adalah fungsi main. Main ini adalah fungsi. Dia punya return type, yaitu int, integer. Kemudian namanya adalah main. Kemudian ada kurung. Nah, kurung ini adalah passing parameter. Jadi kita bisa melewatkan parameter di dalam kurung ini. Begitu dah. Mungkin bagi kalian yang sering menggunakan IDE atau semacamnya, maka biasanya ada template di mana dia akan berisi in argc dan char argv. Ya, mohon maaf tadi ada chat yang harus kubalas. Oke, jadi apa sih kegunaan argc dan argv? Kalau argc itu adalah integer, jadi dia berisi bilangan bulat, begitu, bilangan bulat yang merepresentasikan banyaknya parameter yang dimasukkan atau disebutkan saat pemanggilan program, begitu. Sedangkan char pointer ini, dua pointer ini adalah suatu pointer dua level berarti semacam array dua level yang merupakan tempat untuk menampung inputan-inputan atau parameter-parameter yang ingin dimasukkan. Bukan parameter ya, inputan, benar. Inputan yang diberikan kepada program, begitu. Kenapa dua level? Karena level pertama itu adalah misalnya ada banyak inputan, berarti itu adalah kumpulan di inputan-inputan tersebut, dan level kedua adalah satu inputan itu memiliki beberapa karakter. Jadi semacam string. Tapi karena C, maka dia menggunakan array char, begitu. Hal ini juga bisa digunakan di C++, sekalipun C++ punya string, tapi sintaksnya sama dengan C, yaitu adalah in argc dan char pointer argv, begitu. Nah, misalnya di sini aku akan mengeluarkan nilai dari argc. Jadi ini adalah nilai dari argc, di mana kita menggunakan ya seperti ini, kemudian koma, kemudian argc. Tapi kita harus menggunakan ini dulu, ya, biar bagus. Kemudian kita akan mengeluarkan isi dari komponen pertama atau nilai pertama dari argv. Yang pertama itu 0. Dan kemudian word kedua di sini adalah 1. Oke, kita coba. Kemudian 0. Nah, saat program dijalankan, maka dia akan membaca apa saja yang
dimasukkan saat program itu dipanggil begitu. Nah, di sini ada satu hal yang dimasukkan dalam program saat program itu dipanggil, itu adalah /program. Nah, itu adalah komponen pertama dari argv. Jadi, nama program itu juga, atau cara untuk memanggil program itu juga adalah sebuah inputan begitu bagi argc dan argv begitu. Nah, misalnya aku membuat sebuah input 0, nah maka nilai keduanya adalah input 0, dan di sini argc akan menjadi bernilai 2. Nah, misalnya aku buat lebih banyak lagi, input 0 dan input 1, maka argc akan jadi 3, tapi ya karena tadi program belum bisa menghandle lebih dari satu inputan, atau lebih tepatnya 2 parameter, maka dia hanya akan mengeluarkan input 0 saja, tapi argc-nya tetap menjadi 3 begitu. Sederhana sekali. Nah, misalnya kita menggunakan for di sini, misalnya aku gunakan for I kurang dari argc, kemudian i plus, kemudian di sini akan menafsinya adalah film yang belum aku setting, jadi agak sedikit lama. Oke, yang pertama akan aku buat %d, kemudian ini sama, kemudian ini adalah i plus 1, kemudian command belum, kemudian ini adalah r. Ya, kira-kira seperti itu. Kita coba apakah ada error. Oh, ada error. Oh, koma harusnya bukan, maksudnya titik koma harusnya bukan koma di sini. Maaf, salah lagi. Ya, kita coba. Oke. Oke, input 0, input 1, input 2. Ya, seperti ini kira-kira. Ya, hanya itu saja sebenarnya. Jadi kita tetap bisa membuat inputan ke program itu tanpa kita harus menunggu program itu berjalan. Misalnya ini akan berguna misalnya kita membuat sebuah program yang dia membaca sebuah file. Jadi kita tidak harus menunggu dia membuat program dulu, lalu kita seperti ini, seperti itu. Maksudnya ini akan memudahkan lah istilahnya, tanpa kita harus menunggu program itu berjalan terlebih dahulu, lalu kita menggunakan scanf, atau dalam bahasa C++ mungkin menggunakan cin kalau tidak salah, atau semacamnya, atau akan lebih memudahkan begitu. Oke, jadi seperti itu saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share jika kalian merasa apa yang ada di channel ini bermanfaat, atau mungkin video ini bermanfaat. Dan selamat bereksperimen tentu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.